Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik. Dan kita semua selamat sehat. Nah, sekarang kita kembali lagi belajar. Hari ini kita akan belajar matematik. Tapi sebelumnya jangan lupa kalian isi daftar hadir dulu. Linknya udah saya share di grup ya. Saya share di grup WA, saya share di Google Classroom juga saya share. Jangan lupa diisi daftar hadirnya supaya saya tahu yang mengikuti pelajaran hari ini itu siapa aja. Ya, jangan lupa ya. Nah, kalau misalnya daftar hadir udah diisi, sekarang baru kita mulai masuk ke materi yang selanjutnya. Untuk pertemuan yang sekarang itu kita akan membahas tentang statistika. Sebelumnya kan Ibu di Classroom udah kirim ya bahan ajarnya sama lembar kerja yang harus kalian print untuk pertemuan sekarang. Udah pada di print kan? Udah dipegang lembar kerjanya ya? Udah. Udah. Ya, Bu. Jadi itu nanti pertemuan sekarang kita akan membahas statistika untuk ukuran pemusatan data. Nah, kalian itu sebenarnya kalau statistika sendiri bukan materi yang asing buat kalian, karena kalian belajar statistika itu dari zaman SD dan SMP. Ada yang masih ingat nggak? Statistika itu belajar apa aja coba? Median, modus ya. Nah, itu. Modus. Ada belajar, anak-anak tuh pada bilangnya itu sebenarnya dibacanya min. Jadi kita itu akan belajar min, median, sama modus, ukuran pemusatan data. Nah, tapi bedanya kalau misalnya waktu zaman SD sama SMP itu kan kita belajar min, median, modus untuk data tunggal. Tapi yang sekarang kita bahas itu untuk data berkelompok. Itu mungkin yang baru buat kalian. Nah, saya sambil share bahan ajarnya ya. Hari ini kita akan belajar tentang statistika. Jadi sebelum kita ke lembar kerja, saya akan bahas dulu secara garis besarnya. Jadi yang kita pelajari itu dalam statistika. Jadi itu nanti yang akan ada membaca data dan menyajikan data ini pastinya udah kalian pelajari waktu zaman SD. Tapi itu yang akan kita bahas sekarang itu adalah yang kedua untuk ukuran pemusatan data. Nanti ada ukuran letak data dan ada ukuran penyebaran data. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang ukuran pemusatan data. Pemusatan data itu artinya kita mengetahui di mana saja data-data itu terpusat. Nah, data itu terpusat di 3 nilai. Yang pertama ada di min atau rata-rata. Yang kedua ada di modus itu apa? Ada yang ingat modus itu apa? Nilai yang sering muncul. Nah, nilai yang sering muncul atau yang paling banyak. Yang ketiga itu ada median. Median itu apa? Nilai tengah. Nah, nilai tengah. Jadi data itu akan terpusat di 3 nilai ini, di min, median, sama modus. Nah, untuk rata-rata, min itu rata-rata nanti rumusnya juga ada untuk data tunggal sama dan data berkelompok. Tapi kita akan fokus ke data berkelompok. Jadi untuk pengerjaannya sendiri nanti saya akan minta kalian menemukan caranya sendiri gitu. Jadi bahan ajarnya ya. Nah sekarang kita akan lanjut ke ini. Lembar kerjanya udah dipegang. Kalian akan mengerjakan lembar kerja berkelompok. Coba sekarang saya beri waktu kalian untuk mengerjakan lembar kerjanya. Nanti harus ada diskusi antar kelompok. Diskusi antar kelompoknya, kalau misalnya mau gampang itu bisa via WhatsApp. Nanti tinggal screenshot kasih saya. Kalau kalian udah diskusi, ya besok dibuka lembar kerjanya. Lalu kalian kerjakan sesuai langkah-langkah yang ada. Oke. Dari sekarang ya, itu waktu pengerjaannya itu adalah
Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada Bu, Piki. Boleh. Apa Vicky? Cara mencari XI gimana Bu? Cara mencari XI untuk rata-rata ya. Nah, XI itu Ya, kan untuk- nilai tengah. Nilai tengah itu berarti yang letaknya ada di tengah-tengah dari kelas itu. Jadi misalnya kelasnya itu dari 40 sampai 44 misalnya. Berarti kan 40, 41, 42, 43, 44. Berarti tengah-tengahnya itu adalah 42. Jadi 40, 41, 42, 43, 44. Berarti tengah-tengahnya itu adalah 42. Itu cara mencari XI, yaitu nilai tengah. Ya. Ya Bu, makasih Bu. Nah, coba sekarang saya minta perwakilan dari kelompoknya untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok kalian. Siapa yang mau duluan? Kelompok mana yang mau terlebih dahulu? Izin Bu, saya Bu. Oke, Raina coba. Jadi apa yang kalian hasil diskusi kelompok kalian? Coba paparkan. Jadi menurut kelompok kami hasil diskusi hari ini adalah ada 3 nilai yang menjadi ukuran pemusatan data, yaitu yang pertama itu min, yang kedua itu median, yang ketiga itu modus. Kalau misalnya kita mau cari min, kita harus cari tahu nilai tengahnya dulu, baru kita nanti dapat nilai minnya. Terus kalau misalnya kita mau cari median, kita harus tahu letak kelasnya di mana, karena median itu kan nilai tengah. Terus kalau misalnya kita mau cari tahu modus, kita harus cari tahu frekuensinya. Yang frekuensinya terbanyak kita ambil sebagai modus. Terima kasih Bu. Ya, secara garis besar itu sudah benar ya. Jadi ada langkah-langkah untuk mencari median, min, sama modus. Nah, sekarang kegiatan-kegiatan lembar kerja udah kita lewati. Saya sudah menyaksikan hasil kerja kalian, hasil diskusi kalian. Kelompok kalian juga sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Nah, sekarang kita akan membuat kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini. Nah, berarti hari ini kita belajar tentang ukuran pemusatan data yang terdiri dari apa aja? Min, median, modus. Min, median, dan modus. Min itu apa tadi? Nilai Rata-rata. nilai rata-rata. Yang kedua median. Median itu adalah nilai Nilai tengah. nilai tengah. Dan yang ketiga itu modus. Modus itu adalah nilai yang paling Yang sering banyak keluar. Paling atau paling banyak. sering muncul. Nah, langkah-langkah Betul. untuk menentukan min itu berarti pertama kita harus mencari dulu titik tengahnya, letak tengah-tengahnya dulu ya, data tengah dari semua kelasnya. Untuk yang kedua mencari median, yang harus kalian lakukan itu adalah menentukan letak kelas mediannya. Karena judulnya juga median, berarti letak kelasnya itu ada di setengah dari data. Berarti kita lihat dulu jumlah frekuensinya berapa, nanti berarti kita lihat di frekuensi kumulatif setengah dari jumlah frekuensinya itu ada di mana. Yang ketiga, kelas modus itu berarti kelas yang paling banyak atau paling sering muncul. Jadi yang disebut kelas modus itu adalah kelas yang frekuensinya paling banyak. Nah, nanti di situ saya akan sertakan link video pembahasan soal yang saya buat. Di situ ada link YouTube tentang video pembahasan soal. Nanti kalian tonton videonya itu untuk penguatan materi. Jadi supaya tidak ada miskonsepsi gitu ya. Jadi untuk menyamakan pemahaman konsep kita. Jadi nah, untuk sebagai bahan evaluasi saya buat quiz pembahasan soal. Ini saya share di WhatsApp aja ya, di WhatsApp group ya, harus dikerjakan sekarang. Linknya saya share, kalian kerjakan soalnya di saya bikin soalnya di Google Form. Kerjakan sekarang. Jadi itu mungkin pertemuan kita hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat belajar ya. Ya, akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.